Kami tahu bahwa Anda para Aluxer adalah orang-orang yang ambisius dan kami yakin bahwa beberapa dari Anda berencana tentang bagaimana suatu hari nanti Anda akan mampu membeli barang-barang mewah seperti jet pribadi atau kapal pesiar mewah atau mempekerjakan staf perumahan penuh waktu dan bahkan mungkin membeli tim olahraga untuk ukuran yang baik. Ya, kita berbicara tentang bergabung dengan jajaran orang-orang beruntung dengan saldo bank 10 digit miliarder dunia. Kami tahu itu salah satu alasan mengapa Anda berlangganan saluran ini. Selamat datang di alux.com. Tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda ketinggalan. Namun, video hari ini bahkan lebih erat kaitannya dengan topik hangat tentang cara menjadi miliarder karena kami telah mengerjakan pekerjaan rumah kami dan menemukan sektor bisnis apa yang menghasilkan banyak uang bagi sebagian besar miliarder dunia. Dengan kata lain, industri yang paling mungkin memberi Anda akses ke kelompok elit ini. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir hitungan mundur dan Anda akan mengetahui industri mana yang menempati posisi nomor 1. Anda juga akan mendengar beberapa kiat dari orang dalam tentang kemana arah industri-industri ini di tahun-tahun mendatang. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita dapatkan inspirasi dan lihat 10 industri yang paling mungkin menjadikan Anda miliarder. Nomor 10, teknik. 4% miliarder berasal dari sektor ini. Dan untuk bergabung dengan mereka, pada dasarnya Anda perlu merancang sebuah keajaiban teknik yang dapat memecahkan masalah yang belum pernah diatasi sebelumnya. Masalah yang cukup pintar untuk mengganggu seluruh sektor pasar. Salah satu contohnya adalah James Dyson, yang menemukan penyedot debu tanpa kantong pertama di dunia. Dan sejak itu, ia merambah ke berbagai peralatan lainnya, termasuk mesin cuci dan pengering tangan. Dan berkat berbagai teknik yang cerdas ini, kekayaannya mencapai 16 miliar dolar, menjadikannya orang terkaya di Inggris. Jika Anda punya ide yang cukup cerdas dan pengetahuan untuk mewujudkannya hingga tuntas, Anda bahkan bisa melakukannya tanpa kualifikasi formal di bidang teknik. Percaya atau tidak, James Dyson tidak punya kualifikasi apapun. Nomor 9, media dan hiburan. Orang-orang akan selalu ingin dihibur. Musik, film, TV, permainan komputer, saluran YouTube, bacaan kuno yang bagus, atau bentuk hiburan apapun yang diimpikan orang di masa depan. Ini akan selalu menjadi bagian besar dari hidup kita. Jadi, tidak mengherankan jika 4% miliarder menghasilkan uang di bidang ini. Dan media sosial berarti jika Anda seorang penghibur, tidak pernah semudah ini untuk membuat platform dan membangun merek Anda sendiri. Orang-orang yang menghasilkan miliaran dari hiburan termasuk Oprah dan Jay-Z. Dan mereka berdua menunjukkan bahwa agar penghibur bisa masuk ke jajaran orang super kaya, ada baiknya untuk keluar dari aktivitas inti Anda. Dalam kasus Oprah, penerbitan. Dan dalam kasus Jay-Z, mode. Nomor 8, energi. Selama ini telah menjadi salah satu cara paling mudah untuk menjadi kaya. Pada masa-masa awal ekonomi modern, banyak orang super kaya pertama yang meraup kekayaan dari sektor energi, seperti taipan minyak John D. Rockefeller. Dan sekali lagi, 4% miliarder saat ini berasal dari sektor ini. Kita semua mengonsumsi energi, jadi ini sepertinya tidak akan berubah. Yang akan berubah adalah jenis energi yang kita konsumsi. Ledakan di sektor ini dalam waktu dekat pasti akan terjadi pada energi terbarukan. Dunia menjadi lebih hijau karena kebutuhan. Selain itu, energi terbarukan lebih murah dan tidak seperti minyak dan gas, pasokannya tidak terbatas. Bukan tanpa alasan mereka menyebutnya terbarukan. Tenaga surya adalah sumber energi yang tumbuh paling cepat. Saat ini, tenaga surya hanya menyumbang kurang dari 1% dari kebutuhan energi dunia, tetapi diperkirakan akan meningkat antara 5% dan 20% dalam beberapa tahun ke depan. Elon Musk telah berinvestasi besar-besaran di bidang tenaga surya dengan anak perusahaan Tesla, Solar City. Ada juga potensi besar bagi orang-orang yang dapat menemukan solusi inovatif dalam energi terbarukan lainnya seperti tenaga angin, tenaga air, dan panas bumi, serta sistem penyimpanan energi yang ramah lingkungan. Nomor 7, mode. Anda mungkin tidak menduga industri mode merupakan industri yang sangat berpengaruh, tetapi pikirkanlah dan itu masuk akal. Pakaian lebih dari sekadar kebutuhan dasar. Kita senang menghabiskan uang agar kita dapat mengenakan sesuatu yang membuat kita terlihat dan merasa baik. Dan bagi banyak orang, salah satu motivasi terbesar untuk bekerja berjam-jam adalah agar dapat membeli barang bermerek kelas atas di akhir pekan. Pertimbangkan juga bahwa desainer yang sukses dapat memperoleh keuntungan besar. Itu karena barang-barang mode dihargai berdasarkan nilai yang dipersepsikan, lebih dari biaya komoditas atau diferensiasi nyata dengan merek lain. Jika Anda menemukan formula yang tepat, ada potensi besar untuk menghasilkan banyak uang. Industri mode telah menghasilkan 5% miliarder dunia, termasuk pendiri Nike Phil Knight serta nama-nama terkenal lainnya seperti Giorgio Armani, Ralph Lauren, Domenico Dolce, dan Stefano Gabbana. Trading seharusnya nggak nyiksa. Pakai strategi untuk permudah trading. Pelajari cara baca pola dan paham. Dolce dan Stefano Gabbana.
Nomor 6, perawatan kesehatan. Tentu saja, salah satu kebutuhan paling mendasar kita adalah untuk tetap sehat. Dan kita membayar sejumlah besar uang untuk itu, baik secara langsung untuk tagihan kesehatan, melalui pajak, atau asuransi kesehatan. Sebagian besar uang ini masuk ke rekening bank 6% miliarder dunia. Dan tidak mengherankan bahwa pandemi telah mengangkat lebih banyak orang di industri ini menjadi miliarder. Dan tentu saja, menjadi dokter dapat membuat Anda kaya, tetapi miliarder mungkin tidak. Potensi sebenarnya untuk saldo bank 10 digit ada di industri farmasi atau merancang perangkat medis yang inovatif atau mendirikan jaringan rumah sakit atau klinik swasta. Orang-orang super kaya di dunia dalam perawatan kesehatan sebagian besar ditempati oleh pemilik perusahaan farmasi dengan 5 dari 10 posisi teratas ditempati oleh miliarder Tiongkok. Namun dengan pemain lain dalam daftar dari AS, Jerman, Swiss, dan India, jika Anda memiliki pengetahuan dan dorongan, Anda dapat membuat perubahan di industri ini dimanapun Anda berasal. Nomor 5, retail. Baik kita melakukannya secara daring atau dengan cara lama di toko fisik, kita semua perlu terus membeli barang dengan satu atau lain cara. Jadi, tidak heran jika sektor ini menempati posisi tinggi dalam daftar kita, dengan jumlah 6,5% miliarder. Perlu diingat, sektor ini mungkin akan menghasilkan lebih sedikit miliarder di masa mendatang. Itu karena sebagian besar miliarder di sektor ini adalah pewaris kekayaan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Seperti 7 anggota keluarga Walton, pewaris kekayaan Walmart atau keluarga Alre yang mewarisi kerajaan bisnis Aldi. Lalu bagaimana dengan sektor yang mengambil alih? Raksasa retail daring seperti Amazon digolongkan sebagai layanan teknologi dan bisnis yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nomor 4, makanan dan minuman. Apapun yang terjadi di dunia, kita akan selalu perlu makan dan minum. Dan saat ini sekitar 8% miliarder dunia berasal dari latar belakang makanan atau minuman. Untuk menjadi salah satunya, Anda harus mencari cara baru dalam memproduksi makanan atau menyiapkan dan mendistribusikannya. Orang-orang yang masuk dalam daftar orang super kaya di bidang ini termasuk pewaris kekayaan, termasuk anggota keluarga Mars dan Heineken. Namun, ada juga beberapa miliarder mandiri dalam kelompok ini seperti Dan Charavan dari Thailand yang mengembangkan toko benih ayam milik ayahnya menjadi kerajaan pertanian senilai 15 miliar dolar. Zhong Qinghao dari Tiongkok, yang menghasilkan uang melalui raksasa minuman kemasan Waha dan kini kekayaannya mencapai 12 miliar dolar, atau Daniel Lubetsky yang berdarah Meksiko-Amerika, yang menciptakan Kinber pertama. Mendapatkan inspirasinya dari memakan sebatang buah dan kacang utuh dalam perjalanan bisnis ke Australia, kini kekayaannya mencapai 1,2 miliar dolar. Nomor 3, teknologi dan layanan bisnis. Apapun sektor ekonomi saat ini, semuanya bergantung pada teknologi. Bisnis menggunakannya untuk melakukan transaksi, mengomunikasikan pesan mereka kepada publik, untuk distribusi dan logistik, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja, kehidupan pribadi kita juga bergantung pada teknologi untuk mencari hiburan, mengobrol, berbelanja, atau memesan tumpangan. Dan 9% miliarder memperoleh kekayaan mereka dari teknologi. Dan jika angka itu akan berubah, kemungkinan besar jumlahnya akan terus bertambah. Perangkat lunak dan perangkat keras baru sedang dikembangkan dan membuat versi sebelumnya menjadi usang lebih cepat dari sebelumnya. Dan dengan hadirnya 5G dan peluang yang akan dibawanya, tampaknya hal ini akan terus berkembang pesat. Bidang ini merupakan bidang yang digeluti oleh sebagian besar miliarder paling terkenal di dunia. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Dan ini merupakan area yang berkembang pesat bagi para miliarder muda. Daftar miliarder mandiri di bawah usia 30 tahun sebagian besar berada di bidang teknologi. Mereka termasuk Evan Spiegel, pendiri Snapchat, dan John Collison, pendiri perusahaan pembayaran daring Stripe. Kuncinya adalah melihat ke depan pada teknologi yang akan datang dan melihat peluang apa yang terbuka. Area besar yang kemungkinan akan menghasilkan miliarder di tahun-tahun mendatang termasuk AI, internet untuk segala hal, mobil tanpa pengemudi, realitas virtual, dan realitas tertambah, serta area yang bersinggungan dengan bidang yang kami sebutkan sebelumnya, telemedicine. Nomor 2, real estate. Industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kita akan tempat tinggal, dengan bertambahnya populasi, permintaannya akan semakin meningkat. Perlu diingat bahwa bagi kebanyakan dari kita, membeli tempat tinggal akan menjadi transaksi terbesar yang kita lakukan dalam hidup. Jadi, tidak mengherankan jika sejumlah besar uang dapat dihasilkan dari real estate dengan 9% miliarder saat ini berasal dari industri ini. Ada beberapa jalur untuk masuk ke dalamnya. Anda dapat memulai sebagai agen real estate atau mendirikan perusahaan konstruksi atau menjadi pemasok bahan bangunan. Tentu saja, sebagian besar kekayaan Donald Trump ada di real estate. Meskipun kekayaannya yang sedikit lebih dari 2 miliar dolar bukanlah sepetak kecil kekayaan taipan real estate Amerika lainnya seperti Stephen Ross, 7,6 miliar, atau Donald Brand, 16,4 miliar dolar, atau salah satu dari 5 pemain real estate tertinggi di dunia yang semuanya berasal dari Tiongkok atau Hong Kong, yang diungguli oleh Zhu Jiayin, yang memiliki kekayaan 37 miliar dolar. Namun, dari manapun Anda berasal, jika Anda cerdas dan sedikit beruntung, ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan banyak uang, karena beberapa kenaikan harga terbesar dalam beberapa tahun terakhir terjadi di sektor real estate. Pertama, perbankan dan keuangan.
Pikirkan perusahaan yang sangat sukses di industri manapun. Di balik kesuksesan itu, ada seseorang yang tahu persis cara menggunakan uang dan mengembangkannya. Berkat pilihan investasi mereka, mereka tidak hanya membuat perusahaan itu sukses, mereka juga mengembangkan kekayaan mereka sendiri secara besar-besaran. Perbankan dan keuangan menghasilkan 15% miliarder dunia saat ini. Beberapa dari mereka berhasil sebagai investor swasta, yang lain mendirikan perusahaan investasi, dan yang lainnya sebagai pemodal Ventura. Warren Buffett dikenal oleh banyak orang sebagai investor terbesar di dunia. Dengan kekayaan bersih sebesar 90 miliar dolar, saat ini ia adalah orang terkaya keempat di dunia. Baiklah, Aluxer, sekian untuk hari ini. Namun, tentu saja, kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, industri mana yang akan menghasilkan miliarder terbanyak dalam 20 tahun ke depan? Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena Anda telah mengikuti kami hingga akhir, tentu saja kami akan memberikan bonus untuk Anda. Jadi, Anda berpikir untuk menjadi miliarder. Mungkin Anda berpikir cara terbaik adalah memilih salah satu industri ini dan bekerja sangat keras, bukan? Ya, mungkin salah. Tentu, secara strategis, bidang-bidang ini memang memiliki peluang tertinggi untuk mengubah orang menjadi miliarder. Namun ingat, miliarder dunia berasal dari berbagai bidang bisnis. Dan kita berbicara tentang formula untuk menjadi miliarder. Seolah-olah ada formula sederhana untuk itu. Anda dapat yakin bahwa itu tidak melibatkan pemilihan industri secara acak dari daftar ini. Solusi yang jauh lebih baik adalah mengikuti minat Anda dan menemukan kebutuhan yang tidak dipenuhi orang lain. Ingat, sebagian besar orang yang kami sebutkan dalam video ini mungkin tidak memiliki tujuan untuk menjadi miliarder. Dan kami yakin Anda tidak perlu kami jelaskan. Saat ini hanya ada sekitar 2.000 miliarder di dunia. Itu kira-kira 1 dari 4 juta populasi dunia. Dan dari mereka yang sukses dengan usahanya sendiri, bisa dikatakan mereka semua melakukan dua hal. Pertama, mereka mengikuti hasrat mereka. Anda tidak akan pernah cukup termotivasi untuk bekerja keras, dan Anda tidak akan pernah memiliki wawasan jenius yang Anda perlukan kecuali Anda bersemangat dengan bidang yang Anda tekuni. Dan kedua, setelah Anda tahu apa yang Anda sukai, Anda perlu menemukan kebutuhan akan sesuatu yang belum pernah diketahui orang lain sebelumnya. Mengikuti langkah-langkah ini tidak dapat menjamin Anda akan menjadi miliarder, tetapi mungkin akan membawa Anda sebagian besar jalan menuju ke sana. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan video lainnya.